Aku masih ingat jelas malam itu. Aku baru saja pulang kerja setelah lembur hampir 12 jam. Tubuhku capek. Kepalaku sakit. Tapi sesampainya di rumah, suamiku malah menyerahkan brosur liburan keluarga. Aku pikir dia hanya ingin mengajakku melihat-lihat. Tapi ternyata, dia dan ibunya sudah memutuskan kalau semua biaya liburan itu harus aku yang bayar. Belasan juta. Untuk keluarga besar mereka. Saat aku berkata aku tidak sanggup, ibu mertuaku langsung berdiri sambil menunjuk wajahku. Lalu beliau berteriak, "Perempuan numpang jangan banyak aturan." Dan yang paling menghancurkan, suamiku tidak membelaku sama sekali. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Sambil bertanya pada diriku sendiri, apakah setelah menikah seorang istri memang harus kehilangan harga dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan seperti biasa, coba tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Karena siapa tahu, ada yang diam-diam pernah merasakan luka yang sama seperti cerita malam ini. Aku menikah dengan laki-laki yang kupikir akan melindungiku. Dulu aku selalu percaya, kalau perempuan menikah bukan hanya untuk mencari pasangan hidup, tapi juga mencari tempat paling aman untuk pulang. Dan waktu aku mengenal suamiku, aku benar-benar berpikir sudah menemukan tempat itu. Dia bukan laki-laki yang romantis berlebihan. Bukan juga tipe yang suka mengumbar kata manis. Tapi dulu dia selalu terlihat tenang, dewasa, dan sangat perhatian. Kalau aku pulang kerja dalam keadaan lelah, dia akan mendengarkan ceritaku sampai selesai. Kalau aku sakit, dia yang paling panik. Bahkan hal kecil seperti membawakanku makanan saat lembur dulu terasa sangat berarti. Mungkin karena sejak kecil aku terbiasa menghadapi semuanya sendiri, perhatian kecil seperti itu terasa hangat sekali. Aku jatuh cinta perlahan. Dan saat dia melamarku, aku benar-benar yakin hidupku akan bahagia. Aku masih ingat bagaimana ibuku menangis haru saat hari pernikahanku. Beliau menggenggam tanganku erat lalu berkata, "Jadi istri yang baik ya?" Aku langsung mengangguk sambil menahan air mata. Karena waktu itu aku benar-benar tulus ingin membangun rumah tangga yang baik. Aku tidak pernah bermimpi hidup mewah. Aku hanya ingin rumah yang hangat, suami yang menghargai, dan kehidupan sederhana yang tenang. Itu saja. Dan di awal pernikahan, aku merasa sangat bahagia. Kami tinggal di rumah sederhana. Belum punya mobil mahal. Belum punya banyak tabungan. Tapi saat itu aku merasa cukup. Karena aku percaya kami sedang berjuang bersama. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang cukup besar. Sedangkan suamiku penghasilannya tidak sebesar aku. Tapi jujur saja, aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Karena bagiku rumah tangga bukan soal siapa yang lebih tinggi penghasilannya, melainkan soal saling mendukung. Aku bahkan bangga bisa membantu suamiku. Setiap kali kami berhasil membeli sesuatu bersama, aku merasa senang. Karena semuanya terasa seperti hasil perjuangan berdua. Dan waktu itu, aku benar-benar percaya suamiku mencintaiku dengan tulus. Sampai akhirnya, aku mulai mengenal lebih dekat keluarganya. Terutama ibu mertuaku. Awalnya beliau terlihat sangat baik padaku. Beliau sering memujiku di depan keluarga besar. Sering berkata bangga punya menantu perempuan yang pekerja keras. Bahkan beberapa kali beliau menggenggam tanganku sambil berkata, "Anak saya beruntung dapat istri kayak kamu." Kalimat itu dulu membuatku bahagia sekali. Karena sebagai menantu, aku merasa diterima. Aku bahkan sering membantu kebutuhan ibu mertua tanpa diminta.
Kalau beliau sakit, aku yang membelikan obat. Kalau beliau butuh sesuatu, aku berusaha membantu sebisaku. Karena aku benar-benar ingin dianggap bagian keluarga mereka. Dan mungkin, karena terlalu ingin diterima itulah aku tidak sadar saat semuanya mulai berubah perlahan. Awalnya hanya hal kecil. Ibu mertuaku mulai sering bertanya tentang pekerjaanku, tentang bonus kantor, tentang tunjangan, tentang penghasilanku setiap bulan. Aku masih menjawab santai waktu itu, karena kupikir itu hanya rasa penasaran biasa. Sampai suatu malam, saat kami makan bersama di rumah mertua, aku melihat tatapan yang berbeda dari mata beliau. Tatapan yang waktu itu belum benar-benar kupahami. Beliau bertanya sambil tersenyum. "Gaji kamu sekarang berapa sih?" Aku sebenarnya tidak nyaman membahas uang. Tapi karena suasana waktu itu santai, aku menjawab seadanya. Dan sejak malam itulah, perlahan semuanya mulai berubah. Ibu mertuaku jadi semakin sering menghubungiku. Semakin sering mengajakku ikut acara keluarga. Semakin sering memujiku di depan orang lain. Tapi anehnya, semua pujian itu mulai terasa berbeda. Karena setiap kali beliau bicara tentangku, yang dibahas hampir selalu, pekerjaanku, penghasilanku, dan bagaimana aku bisa membantu keluarga mereka. Bukan tentang bagaimana aku menjaga suamiku. Bukan tentang bagaimana aku berusaha menjadi istri baik. Dan jujur saja, aku mulai merasa sedikit tidak nyaman. Tapi waktu itu aku masih mencoba berpikir positif. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa beliau hanya bangga padaku. Aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa bulan kemudian, aku akan menangis hampir setiap malam karena merasa hidupku perlahan bukan lagi milikku sendiri. Dan aku juga belum tahu bahwa laki-laki yang dulu kupikir akan melindungiku, perlahan justru menjadi orang yang paling sering membuatku merasa sendirian. Aku bekerja keras sampai sering pulang malam. Banyak orang melihat hidupku enak, gaji besar, pekerjaan bagus, sudah menikah, kelihatannya bahagia. Padahal tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana aku menjalani semuanya setiap hari. Aku bekerja di perusahaan yang menuntut target tinggi. Setiap hari pikiranku penuh dengan laporan, meeting, revisi, tekanan atasan, dan deadline yang tidak pernah habis. Kadang aku bahkan belum sempat duduk tenang sejak pagi. Telepon terus berbunyi. Laptop hampir tidak pernah tertutup. Dan setiap hari rasanya seperti sedang berlari tanpa boleh berhenti. Tapi aku tetap bertahan. Karena dalam pikiranku waktu itu, semua perjuangan ini untuk masa depan rumah tanggaku. Aku ingin punya tabungan. Aku ingin membeli rumah sendiri suatu hari nanti. Aku ingin hidup kami lebih baik dari kehidupan orang tuaku dulu. Makanya aku bekerja sangat keras. Bahkan terlalu keras. Setiap pagi aku bangun sebelum subuh. Menyiapkan sarapan. Merapikan rumah sebentar. Lalu berangkat kerja sebelum jalanan macet. Kadang aku bahkan sarapan di mobil karena terlalu terburu-buru. Sedangkan malam harinya, aku sering pulang saat langit sudah gelap. Kadang jam 9 malam, kadang lebih. Dan saat sampai rumah, tubuhku sering terasa mau roboh. Tapi anehnya, aku masih tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku masih memasak, masih mencuci, masih membereskan rumah. Karena aku takut dianggap berubah setelah punya penghasilan besar. Aku tidak ingin suamiku merasa tersaingi. Jadi meski lelah, aku tetap memaksakan diri. Aku masih ingat suatu malam saat hujan deras. Hari itu aku lembur sampai hampir jam 11. Tubuhku sangat capek. Kepalaku sakit. Dan saat akhirnya sampai rumah, aku langsung duduk lemas di sofa sambil memejamkan mata. Suamiku waktu itu mendekat lalu berkata, "Capek banget ya?" Aku langsung tersenyum kecil. Karena waktu itu, kalimat sederhana seperti itu masih terasa hangat. Aku mengangguk pelan lalu berkata, "Nggak apa-apa,
demi masa depan kita. Dan bodohnya, aku benar-benar percaya semua perjuanganku sedang membangun hidup bersama. Padahal perlahan, aku justru sedang membangun kenyamanan untuk orang lain. Setiap akhir bulan penghasilanku memang terlihat besar. Dan sejak menikah, aku tidak pernah pelit pada suamiku maupun keluarganya. Kalau ibu mertuaku butuh sesuatu, aku membantu. Kalau ada acara keluarga, aku ikut patungan paling besar. Kalau ada kebutuhan mendadak, aku juga sering turun tangan. Karena bagiku waktu itu, membantu keluarga adalah bentuk kasih sayang. Dan jujur saja, aku senang saat merasa berguna. Sampai akhirnya, semua bantuan itu mulai dianggap kewajiban. Aku mulai sering dimintai bantuan tanpa rasa sungkan. Awalnya nominal kecil, lalu semakin lama semakin besar. Dan anehnya, setiap kali aku membantu, ibu mertuaku terlihat sangat bangga di depan orang lain. Beliau sering berkata, "Untung anak saya dapat istri sukses." Atau, "Sekarang keluarga kami lebih ringan." Awalnya aku menganggap itu pujian biasa. Tapi lama-lama, aku mulai merasa penghasilanku terlalu sering dibahas. Suatu sore aku datang ke rumah mertua setelah pulang kerja. Tubuhku benar-benar lelah hari itu. Tapi saat masuk rumah, aku melihat beberapa ibu-ibu sedang berkumpul bersama ibu mertuaku. Mereka sedang membicarakan liburan, tentang hotel, tentang tempat wisata mahal. Dan saat melihatku datang, ibu mertuaku langsung tersenyum bangga sambil berkata, "Nah, ini menantu saya." Salah satu ibu langsung berkata, "Yang gajinya besar itu ya?" Semua orang tertawa kecil. Sedangkan aku hanya tersenyum tipis sambil merasa tidak nyaman. Karena entah kenapa, aku mulai merasa bukan dipandang sebagai keluarga, tapi sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan karena uangnya. Dan malam itu, aku sama sekali tidak menyangka bahwa obrolan tentang liburan keluarga yang terdengar santai itu nantinya akan menjadi awal luka besar dalam rumah tanggaku. Awalnya mertuaku terlihat sangat baik padaku. Kalau mengingat awal-awal menikah dulu, kadang aku masih bingung sendiri. Bagaimana seseorang yang awalnya terlihat begitu hangat, perlahan bisa menjadi sumber luka terbesar dalam hidupku. Karena jujur saja, di awal pernikahan, aku benar-benar menyukai ibu mertuaku. Beliau terlihat perhatian, ramah, dan sangat bangga punya menantu perempuan yang bekerja keras. Setiap kali kami datang ke rumahnya, beliau selalu menyambutku dengan senyum lebar. Kadang beliau memasakkan makanan favoritku. Kadang memintaku duduk santai sambil berkata, "Udah capek kerja? Nggak usah bantu dapur dulu." Kalimat sederhana seperti itu dulu membuatku merasa diterima. Sebagai perempuan yang menikah tanpa pengalaman hidup dengan keluarga besar, aku merasa sangat beruntung. Aku bahkan sering berkata pada teman-temanku, "Mertuaku baik banget." Dan waktu itu, aku benar-benar percaya. Beliau sering memujiku di depan keluarga. Sering berkata bangga karena anaknya mendapatkan istri mandiri. Bahkan beberapa kali beliau menggenggam tanganku sambil berkata, "Perempuan sekarang harus kuat kayak kamu." Kalimat itu dulu membuatku terharu. Karena aku merasa dihargai bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai perempuan yang berjuang. Aku jadi semakin ingin dekat dengannya. Kalau beliau sakit, aku langsung datang. Kalau beliau butuh sesuatu, aku berusaha membantu. Bahkan beberapa kali aku rela mengambil cuti kerja hanya untuk menemani beliau ke acara keluarga. Karena bagiku, membangun hubungan baik dengan mertua itu penting. Aku tidak ingin menjadi menantu yang hanya datang lalu diam di kamar. Aku ingin benar-benar dianggap bagian keluarga mereka. Dan mungkin, karena terlalu ingin diterima itulah aku tidak sadar saat semuanya mulai berubah perlahan. Awalnya sangat halus, sangat kecil sampai aku menganggap itu biasa. Ibu mertuaku mulai sering bertanya soal pekerjaanku, tentang bonus kantor, tentang tunjangan,
Tentang kenaikan jabatan. Aku masih menjawab santai waktu itu. Karena kupikir beliau hanya penasaran. Sampai akhirnya, beliau mulai sering membandingkanku dengan menantu-menantu lain di depan orang-orang. Kalau menantu saya beda, dia perempuan karir. Atau, untung anak saya dapat istri sukses. Awalnya aku menganggap itu pujian. Tapi lama-lama, aku mulai merasa tidak nyaman. Karena setiap kali beliau bicara tentangku, yang dibahas hampir selalu gaji, pekerjaan, jabatan, dan bagaimana aku bisa membantu keluarga mereka. Bukan tentang bagaimana aku memperlakukan suamiku. Bukan tentang bagaimana aku menjaga rumah tangga. Dan entah kenapa, aku mulai merasa seperti sedang dipamerkan. Suatu sore aku datang ke rumah mertua setelah pulang kerja. Hari itu tubuhku sangat lelah karena habis meeting seharian. Tapi saat masuk rumah, aku melihat ibu mertuaku sedang berkumpul dengan beberapa ibu-ibu. Mereka semua berpakaian rapi. Perhiasannya mencolok. Tas branded ada di mana-mana. Dan pembicaraan mereka hampir semuanya soal liburan, restoran mahal, hotel, dan barang mewah. Aku duduk sambil tersenyum kecil. Sampai salah satu ibu bertanya, katanya menantunya Bu Rina kerja di perusahaan besar ya? Aku mengangguk pelan. Tapi sebelum aku sempat menjawab, ibu mertuaku langsung berkata dengan nada bangga, iya dong, penghasilannya juga besar. Semua orang langsung terlihat kagum. Dan entah kenapa, dadaku tiba-tiba terasa tidak nyaman. Karena aku tidak suka penghasilanku dijadikan bahan pembicaraan. Tapi yang lebih membuatku aneh, adalah cara ibu mertuaku memandangku malam itu. Tatapannya terasa berbeda. Sulit dijelaskan. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang dinilai bukan sebagai menantu, melainkan sebagai sesuatu yang punya manfaat. Dan malam itu, saat aku sedang mengambil minum di dapur, aku tidak sengaja mendengar salah satu teman beliau berkata, enak ya punya menantu kaya. Lalu ibu mertuaku menjawab sambil tertawa kecil, makanya cari menantu jangan asal. Semua orang tertawa. Sedangkan aku langsung diam mematung di dapur. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa bahwa mungkin aku tidak benar-benar dipandang sebagai keluarga, tapi sebagai seseorang yang bisa menaikkan gengsi mereka di depan orang lain. Semua berubah saat mereka tahu gajiku lebih besar dari suamiku. Setelah malam itu, semuanya perlahan berubah. Awalnya aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin ibu mertuaku memang hanya bangga punya menantu perempuan yang sukses. Tapi semakin hari, aku mulai sadar ada sesuatu yang tidak sehat dalam hubungan ini. Ibu mertuaku jadi semakin sering menghubungiku. Kadang pagi-pagi sekali. Kadang malam saat aku baru pulang kerja dan tubuhku sudah hampir roboh. Awalnya hanya bertanya ringan, lagi sibuk enggak? Lalu berubah menjadi, bonus kantor kapan cair? Dan lama-lama, pertanyaannya mulai membuatku tidak nyaman. Bulan ini dapat berapa? Tunjangan kantor masih besar kan? THR kamu pasti gede ya? Aku mulai merasa seperti bukan menantu. Aku seperti seseorang yang sedang dipantau penghasilannya setiap waktu. Dan yang paling membuatku sedih, suamiku sama sekali tidak merasa itu aneh. Suatu malam saat kami makan bersama, aku akhirnya memberanikan diri bicara. Ibumu kok sekarang sering banget nanya soal uang ya? Suamiku langsung menjawab santai sambil makan. Namanya juga orang tua. Aku diam beberapa detik, lalu berkata pelan. Tapi aku jadi nggak nyaman. Dia malah tertawa kecil. Kamu kebanyakan mikir. Kalimat itu lagi. Selalu itu. Setiap kali aku mencoba menyampaikan perasaanku, aku dianggap terlalu sensitif. Padahal jauh di dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah.
Hari-hari berikutnya aku mulai sering diajak ikut acara keluarga besar. Awalnya aku senang. Kupikir ibu mertuaku memang ingin dekat denganku. Tapi ternyata, aku lebih sering dijadikan bahan kebanggaan di depan orang-orang. Menantu saya kerja di perusahaan besar. Gajinya lebih tinggi dari anak saya. Sekarang keluarga kami lebih ringan. Semua orang tertawa kecil. Sedangkan aku hanya tersenyum tipis sambil menahan tidak nyaman. Karena aku tidak suka kehidupan rumah tanggaku diumbar seperti itu. Dan jujur saja, aku mulai merasa bukan dianggap manusia. Aku seperti trofi. Seperti alat pamer untuk menaikkan status sosial keluarga mereka. Suatu siang aku datang ke rumah mertua setelah pulang kerja. Hari itu tubuhku benar-benar lelah. Kakiku pegal karena seharian meeting. Tapi saat masuk rumah, aku mendengar ibu mertuaku sedang bercerita pada tetangga. Sekarang anak saya hidupnya enak. Istrinya penghasilannya besar. Aku langsung diam. Karena entah kenapa, kalimat itu terasa aneh di telingaku. Bukan karena aku keberatan membantu suamiku, tapi karena cara beliau mengatakannya terdengar seperti pencapaian pribadi. Seolah hidup nyaman mereka sekarang memang seharusnya ditopang olehku. Dan sejak saat itu, permintaan-permintaan kecil mulai bermunculan. Awalnya, minta dibelikan makanan, minta ditraktir, minta dibayarkan belanja kecil. Aku masih membantu dengan senang hati. Karena bagiku itu hal biasa. Sampai akhirnya nominalnya mulai semakin besar. Dan anehnya, semua itu mulai terasa seperti kewajiban. Bukan bantuan sukarela lagi. Kalau aku terlambat membantu, ibu mertuaku mulai menunjukkan wajah tidak senang. Kalau aku bilang sedang banyak pengeluaran, beliau langsung diam dingin. Dan perlahan, aku mulai merasa penghasilanku bukan lagi milikku sendiri. Suatu malam kami makan bersama di rumah mertua. Saat itu beberapa keluarga besar juga datang. Pembicaraan awalnya biasa saja. Sampai salah satu tante berkata, "Sekarang enak ya Bu Rina, menantunya sukses." Dan saat itulah, ibu mertuaku mengucapkan kalimat yang membuat dadaku langsung sesak. Makanya perempuan kalau sudah masuk keluarga suami harus tahu diri. Semua orang tertawa kecil. Tapi aku langsung diam. Karena entah kenapa, kalimat itu terasa seperti peringatan. Seolah sejak menikah, hidupku bukan lagi milikku sendiri. Aku mulai sering diminta membayar kebutuhan keluarga suami. Setelah malam itu, semuanya berubah semakin jelas. Kalau dulu aku masih merasa hanya terlalu sensitif, sekarang aku mulai benar-benar sadar. Penghasilanku perlahan dianggap milik bersama keluarga suami. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi sangat halus sampai aku sendiri terlambat menyadarinya. Awalnya memang kecil. Sangat kecil. Ibu mertuaku mulai sering meminta tolong. Kadang, minta dibayarkan belanja bulanan. Minta dibelikan obat. Minta dibantu biaya acara keluarga. Aku masih membantu dengan ikhlas waktu itu. Karena bagiku membantu orang tua memang hal baik. Apalagi aku juga masih menganggap beliau menyayangiku. Tapi lama-lama, permintaan itu mulai terasa aneh. Karena semakin sering, semakin besar, dan semakin seperti kewajiban. Suatu sore saat aku baru pulang kerja, tubuhku benar-benar capek. Hari itu aku lembur hampir 12 jam. Belum sempat mandi, suamiku langsung berkata, "Besok ibu mau bayar iuran keluarga." Aku mengangguk pelan sambil membuka sepatu. Kupikir dia hanya bercerita. Tapi beberapa detik kemudian dia melanjutkan, "Kamu bantu dulu ya." Dadaku langsung terasa berat. Karena jujur saja, belakangan aku mulai merasa semua pengeluaran keluarga suami selalu diarahkan padaku. Aku mencoba bertanya pelan, "Memangnya berapa?" Dia menjawab santai, "Cuma 3 juta. Cuma, aku langsung tersenyum kecil pahit.
Karena orang yang tidak bekerja sampai hampir pingsan tiap hari memang gampang bilang, cuma. Tapi waktu itu aku masih mengalah. Aku masih transfer uang itu tanpa banyak bicara. Dan bodohnya, setelah aku membantu, semuanya malah jadi semakin sering. Kalau ada ulang tahun keluarga, aku diminta bantu. Kalau ada acara keluarga besar, aku diminta bayar konsumsi. Kalau ada saudara yang butuh pinjaman, namaku mulai disebut. Dan yang paling membuatku lelah, semua itu seperti dianggap wajar. Tidak pernah ada rasa sungkan. Tidak pernah ada pertanyaan. Kamu keberatan nggak? Seolah karena aku punya penghasilan lebih besar, maka aku otomatis harus menanggung semuanya. Suatu malam aku sedang menghitung pengeluaran bulanan kami. Dan untuk pertama kalinya, aku kaget sendiri melihat jumlah uang yang sudah keluar untuk keluarga suami. Jumlahnya besar sekali, bahkan lebih besar daripada tabunganku sendiri. Aku langsung terdiam cukup lama, karena jujur saja, aku mulai takut. Takut kalau suatu hari nanti aku sakit atau kehilangan pekerjaan. Karena selama ini, aku terlalu sibuk membantu orang lain sampai lupa melindungi diriku sendiri. Malam itu aku mencoba bicara pelan pada suamiku. Kita harus mulai nabung serius. Dia langsung menjawab santai. Kan masih ada pemasukan kamu. Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena lagi-lagi, penghasilanku dianggap solusi untuk semuanya. Aku mencoba bicara hati-hati. Aku capek kerja terus. Aku juga pengen punya pegangan buat masa depan. Tapi suamiku malah terlihat kesal. Kamu tuh sekarang banyak hitung-hitungan. Kalimat itu langsung membuatku diam. Karena aneh sekali, saat perempuan menjaga masa depannya sendiri, dia disebut perhitungan. Padahal selama ini, aku yang paling banyak berkorban. Hari-hari berikutnya keadaan semakin membuatku tidak nyaman. Ibu mertuaku mulai sering membandingkanku dengan perempuan lain. Temannya ibu ada yang tiap bulan kasih orang tua suami 10 juta. Atau, perempuan sukses itu harus tahu balas budi. Kalimat-kalimat itu terus diucapkan pelan-pelan. Seperti racun yang masuk sedikit demi sedikit. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mulai ikut berubah. Dia mulai sering berkata, kita kan keluarga. Atau, rezeki nggak akan habis kalau dipakai bantu orang tua. Padahal yang membuatku lelah bukan soal membantu. Tapi karena aku mulai merasa hanya dihargai saat terus memberi uang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku mulai takut. Takut kalau suatu hari nanti, aku tidak lagi dipandang sebagai istri. Tapi hanya sebagai perempuan yang kebetulan punya penghasilan besar. Mertuaku mulai pamer padaku tentang liburan keluarga besar. Setelah aku mulai sering membantu kebutuhan keluarga suami, sikap ibu mertuaku berubah semakin jauh. Beliau jadi semakin percaya diri membicarakan uang di depanku. Seolah penghasilanku memang sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Dan anehnya, semua itu terjadi perlahan sampai aku sendiri sulit menentukan kapan tepatnya semuanya mulai terasa salah. Suatu sore aku datang ke rumah mertua setelah pulang kerja. Hari itu tubuhku benar-benar lelah. Aku belum sempat makan sejak siang karena pekerjaan kantor sedang kacau. Kepalaku sakit, bahuku pegal. Dan jujur saja, aku hanya ingin duduk tenang sebentar. Tapi begitu masuk rumah, aku langsung melihat beberapa brosur wisata berserakan di meja ruang tamu. Ada foto, hotel mewah, pantai, kapal wisata dan resort mahal. Ibu mertuaku terlihat sangat semangat malam itu. Beliau langsung memanggilku sambil tersenyum lebar. Sini lihat dulu. Aku duduk pelan sambil memaksakan senyum. Lalu beliau mulai menunjukkan satu persatu brosur itu seperti anak kecil yang sedang sangat senang. Yang ini bagus ya. Kalau yang ini hotelnya bintang 5. Teman-teman ibu kemarin habis ke sini. Aku hanya mengangguk kecil sambil mendengarkan. Awalnya aku mengira beliau hanya sedang bercerita biasa.
Sampai akhirnya beliau berkata sesuatu yang membuat dadaku mulai terasa tidak nyaman. Ibu pengen ngajak keluarga besar liburan bareng. Aku tersenyum kecil sambil berkata, "Wah seru ya, Bu." Beliau langsung tertawa kecil. Lalu menatapku cukup lama sebelum berkata, "Mumpung sekarang ada yang bisa bantu." Kalimat itu langsung membuat jantungku berdegup aneh. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi aku masih mencoba berpikir positif waktu itu. Mungkin beliau hanya bercanda. Sampai beberapa menit kemudian, salah satu tante suamiku datang dan ikut duduk bersama kami. Dan di depan beliau, ibu mertuaku berkata sambil tertawa bangga, "Sekarang keluarga kita MAH bisa liburan enak. Menantu ibu penghasilannya besar." Semua orang tertawa kecil. Sedangkan aku hanya diam sambil menunduk. Karena entah kenapa, aku mulai merasa seperti dompet berjalan. Bukan keluarga, bukan anak sendiri, tapi sumber fasilitas. Malam itu pembicaraan tentang liburan terus berlanjut. Tentang villa mahal, tiket pesawat, restoran, wisata. Dan yang paling membuatku tidak nyaman, mereka membicarakannya seolah semuanya sudah pasti terjadi. Padahal tidak ada satupun yang bertanya padaku. Tidak ada yang berkata, "Kamu keberatan nggak?" Atau, "Kita diskusi dulu ya." Tidak. Mereka hanya bicara sambil sesekali melirik ke arahku. Seolah semua biaya itu memang otomatis akan menjadi tanggung jawabku. Perjalanan pulang malam itu terasa sunyi. Aku duduk diam di mobil sambil memikirkan semuanya. Sampai akhirnya aku bertanya pelan, "Tadi ibumu serius soal liburan?" Suamiku langsung menjawab santai, "Ya pengen aja sekali-sekali keluarga besar liburan." Aku menggigit bibir pelan sebelum berkata, "Tapi kayaknya mahal." Dia malah tertawa kecil. "Kan ada kamu." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena dia mengatakannya dengan sangat ringan. Seolah penghasilanku memang sudah menjadi solusi untuk semua keinginan keluarganya. Aku mencoba bicara hati-hati. Aku juga punya banyak kebutuhan. Tapi suamiku langsung menjawab cepat, "Kamu kan masih muda. Rezeki masih gampang dicari." Aku langsung diam. Karena lagi-lagi, tidak ada yang benar-benar memikirkan bagaimana kerasnya aku bekerja untuk mendapatkan uang itu. Hari-hari berikutnya ibu mertuaku semakin sering membicarakan liburan itu. Beliau mulai mengirim link hotel, mengirim foto tempat wisata. Bahkan mulai membuat grup keluarga khusus untuk membahas perjalanan mereka. Dan setiap kali grup itu ramai, aku selalu merasa dadaku berat. Karena aku tahu, aku sedang perlahan diposisikan sebagai sponsor utama. Sampai suatu malam, saat kami makan bersama di rumah mertua, ibu mertuaku tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Kalau ada menantu sukses MAH hidup keluarga memang jadi enak." Semua orang tertawa kecil. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya aku mulai benar-benar takut. Takut kalau di keluarga ini, nilai diriku hanya sebesar uang yang bisa kuberikan. Suamiku berkata aku harus membayar semua biaya liburan itu. Malam itu hujan turun cukup deras. Aku baru saja pulang kerja setelah lembur hampir 12 jam. Tubuhku benar-benar capek. Kepalaku sakit. Dan kakiku terasa nyeri karena seharian berdiri dari satu meeting ke meeting lain. Sesampainya di rumah, aku hanya ingin mandi air hangat lalu tidur. Tapi ternyata, malam itu justru menjadi awal luka terbesar dalam rumah tanggaku. Saat aku baru duduk di sofa sambil membuka sepatu, suamiku tiba-tiba datang membawa beberapa lembar kertas. Brosur liburan keluarga yang beberapa hari terakhir terus dibicarakan ibu mertuaku. Aku langsung merasa tidak enak. Tapi aku masih mencoba tenang. Suamiku duduk di sampingku lalu berkata dengan wajah santai, "Tadi ibu udah booking villa." Dadaku langsung terasa aneh. Aku menoleh cepat. "Booking?" Dia mengangguk sambil tersenyum kecil. "Biar nggak kehabisan."
Aku langsung diam beberapa detik. Karena jujur saja, aku sama sekali belum pernah bilang setuju soal liburan itu. Aku mencoba bertanya pelan. Terus biaya lainnya gimana? Dan saat itulah, suamiku mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku dingin. Ya kamu yang bayarlah. Dunia rasanya langsung sunyi. Aku benar-benar membeku. Kupikir aku salah dengar. Tanganku yang sedang memegang tas langsung terasa dingin. Aku menatap wajah suamiku cukup lama. Berharap dia tertawa dan bilang dia hanya bercanda. Tapi tidak. Wajahnya serius. Aku mulai gemetar pelan. Maksudnya, semua? Dia menjawab santai seolah itu hal biasa. Ya tiket, villa, makan, sekalian jalan-jalan keluarga. Dadaku langsung sesak. Aku bahkan belum sempat memikirkan kebutuhan kami sendiri bulan depan. Belum sempat menabung serius. Belum sempat membeli kebutuhan pribadiku yang sudah lama kutunda. Dan sekarang, belasan bahkan mungkin puluhan juta harus keluar hanya untuk liburan keluarga besar. Aku mencoba menarik napas pelan. Lalu berkata hati-hati. Itu besar banget? Tapi suamiku malah terlihat heran. Kamu kan mampu. Kalimat itu langsung terasa menusuk. Karena lagi-lagi, tidak ada yang peduli bagaimana aku mendapatkan uang itu. Yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Aku mulai mencoba menjelaskan pelan. Aku capek kerja tiap hari. Aku juga pengen kita punya tabungan. Tapi belum selesai aku bicara, suamiku langsung menghela napas panjang seperti lelah menghadapi aku. Kamu tuh sekarang jadi banyak perhitungan. Kalimat itu lagi. Selalu itu. Setiap kali aku mencoba menjaga hidupku sendiri, aku langsung dianggap pelit. Dadaku mulai panas. Tapi aku masih berusaha tenang. Aku bukan gak mau bantu. Tapi kenapa semuanya harus aku? Suamiku langsung menjawab cepat. Karena penghasilan kamu paling besar. Aku langsung tertawa kecil pahit. Karena malam itu, aku benar-benar mulai merasa bukan istri. Aku seperti mesin uang yang kebetulan tinggal serumah dengan mereka. Aku mencoba bicara sekali lagi. Aku juga manusia. Aku capek. Dan saat itulah, suamiku mengucapkan kalimat yang sampai sekarang masih membekas di kepalaku. Kalau bukan buat keluarga, terus buat siapa lagi? Air mataku langsung jatuh. Karena ironi sekali, aku bekerja mati-matian demi rumah tangga kami. Tapi sekarang, uangku seolah menjadi hak semua orang kecuali diriku sendiri. Aku mulai menangis pelan sambil berkata, aku nggak sanggup kalau semua harus aku yang bayar. Dan beberapa detik kemudian, ponsel suamiku berbunyi. Nama ibu mertua muncul di layar. Dia langsung mengangkatnya di depanku. Lalu berkata, iya bu. Lagi dibahas. Dadaku langsung makin sesak. Karena entah kenapa, aku merasa seperti sedang diadili. Beberapa detik kemudian suamiku menyerahkan ponselnya padaku. Tanganku gemetar saat menerimanya. Dan suara ibu mertuaku langsung terdengar sangat semangat dari seberang sana. Villanya bagus banget loh. Sekali-sekali bahagiain keluarga besar nggak apa-apa kan? Aku memejamkan mata pelan. Karena jujur saja, saat itu aku ingin sekali berkata, aku juga ingin dibahagiakan. Tapi yang keluar dari mulutku justru suara pelan yang hampir pecah. Biayanya besar banget, Bu. Dan suasana langsung berubah. Seketika, suara ibu mertuaku yang tadi hangat langsung terdengar dingin. Jadi sekarang kamu keberatan buat keluarga suami? Kalimat itu langsung membuat napasku terasa berat. Karena malam itu, aku sadar. Di keluarga ini, cinta mulai diukur dari seberapa besar uang yang bisa kuberikan. Aku menolak dan mertuaku langsung menghinaku di depan keluarga. Setelah malam itu, pikiranku benar-benar kacau. Aku mencoba menghitung semuanya berkali-kali. Biaya villa, tiket, makan, transportasi keluarga besar.
Jumlahnya sangat besar. Dan yang paling membuat dadaku sesak, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar bertanya apakah aku sanggup atau tidak. Semua sudah diputuskan sepihak. Seolah penghasilanku otomatis menjadi milik keluarga suami. Beberapa hari aku mencoba diam. Aku masih berharap mungkin mereka sadar sendiri kalau permintaan itu terlalu berlebihan. Tapi ternyata tidak. Malah sebaliknya. Ibu mertuaku semakin semangat membahas liburan itu di grup keluarga. Beliau mulai mengirim foto-foto tempat wisata. Mengirim daftar hotel. Bahkan mulai membuat susunan kamar untuk semua anggota keluarga. Dan setiap kali membaca chat itu, dadaku terasa makin berat. Karena aku tahu, mereka benar-benar menganggap aku akan membayar semuanya. Sampai akhirnya malam itu datang. Kami diundang makan malam keluarga di rumah mertua. Katanya hanya kumpul biasa sebelum membahas keberangkatan liburan. Aku sebenarnya malas datang. Tubuhku juga sedang tidak enak. Tapi suamiku memaksa. Jangan bikin ibu kecewa. Kalimat itu lagi. Selalu soal ibunya. Tidak pernah soal bagaimana perasaanku. Malam itu rumah mertua cukup ramai. Ada kakak ipar, adik ipar, beberapa tante. Dan semuanya terlihat sangat antusias membicarakan liburan. Aku duduk diam sambil tersenyum kecil. Sampai akhirnya ibu mertuaku berkata dengan wajah bahagia, "Nanti kita cari restoran seafood mahal ya." Salah satu tante langsung tertawa kecil. "Tenang aja, kan ada menantu sukses." Semua orang ikut tertawa. Sedangkan aku mulai merasa sesak. Karena mereka membicarakan uangku seolah itu hiburan. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap sedikit saja dia menghentikan semua ini. Tapi tidak. Dia malah ikut tersenyum kecil. Dan saat itulah, aku sadar aku benar-benar sendirian di rumah tangga ini. Pembicaraan terus berjalan. Tentang hotel mewah, belanja, oleh-oleh. Sampai akhirnya ibu mertuaku berkata, "Sekali-sekali keluarga kita harus kelihatan berkelas." Kalimat itu langsung membuatku menunduk. Karena aku tahu, semua, kelas, itu akan dibayar oleh tubuhku yang bekerja siang malam. Dadaku mulai panas. Tanganku dingin. Dan entah dari mana keberanian itu datang. Aku akhirnya bicara pelan. "Bu, kayaknya aku nggak bisa bayar semuanya." Ruangan langsung sunyi. Benar-benar sunyi. Semua mata langsung menoleh ke arahku. Jantungku berdetak sangat keras. Tapi aku tahu, kalau malam ini aku diam lagi, hidupku akan terus seperti ini selamanya. Aku menarik napas panjang lalu melanjutkan. Biayanya terlalu besar. Aku juga lagi banyak kebutuhan. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Senyumnya hilang. Tatapannya mendadak dingin. Dan beberapa detik kemudian, beliau berdiri sambil menatapku tajam. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. "Perempuan numpang jangan banyak aturan." Dadaku langsung seperti dihantam keras. Aku benar-benar membeku. Semua orang diam. Tidak ada yang membelaku. Tidak ada yang berkata, "Bu, jangan begitu." Tidak. Mereka hanya melihatku seperti aku baru saja melakukan kesalahan besar. Air mataku langsung menggenang. Karena penghinaan itu terasa sangat menyakitkan. Numpang. Padahal selama ini aku ikut membayar banyak kebutuhan rumah tangga. Aku membantu keluarga mereka. Aku bekerja sampai hampir tidak punya hidup. Tapi malam itu, aku tetap dianggap orang luar. Aku mulai gemetar sambil berkata pelan, "Saya cuma..." Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku langsung memotong dengan suara lebih keras. "Kalau nggak mau bantu keluarga suami, ngapain nikah sama anak saya?" Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh. Karena setelah semua pengorbananku, aku masih dianggap perempuan yang tidak tahu diri. Dan yang paling menghancurkan, suamiku tetap diam.
Dia hanya duduk sambil menunduk tanpa sekalipun membelaku. Malam itu, aku benar-benar merasa harga diriku diinjak di depan semua orang. Perempuan numpang jangan banyak aturan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah malam itu selesai. Perempuan numpang jangan banyak aturan. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana suara ibu mertuaku menggema di ruang makan. Bagaimana semua orang langsung diam. Bagaimana beberapa dari mereka saling melirik. Dan bagaimana aku duduk di sana, menahan malu sambil berusaha agar air mataku tidak jatuh lebih deras. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya penghinaan itu, melainkan kenyataan bahwa suamiku tetap diam. Laki-laki yang dulu kupikir akan melindungiku, malah membiarkanku dihancurkan di depan keluarganya sendiri. Perjalanan pulang malam itu sangat sunyi. Aku duduk di samping suamiku sambil memandang jalanan gelap di luar mobil. Sedangkan dadaku terasa penuh sekali. Aku ingin marah. Ingin menangis keras. Ingin bertanya kenapa dia tega membiarkan semua itu terjadi. Tapi anehnya, aku justru hanya diam. Karena aku terlalu hancur untuk bicara. Sampai akhirnya suamiku sendiri yang membuka suara. Kamu tadi keterlaluan. Aku langsung menoleh perlahan. Dan untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Aku keterlaluan. Suaraku gemetar. Tapi suamiku malah menghela napas panjang seperti lelah menghadapi aku. Ibu cuma pengen keluarga bahagia. Aku langsung tertawa kecil. Pahit sekali rasanya. Karena lucu. Yang sakit hati aku, yang dihina aku, yang dipermalukan di depan keluarga besar juga aku. Tapi yang dianggap salah tetap aku. Air mataku langsung jatuh lagi. Aku menatap suamiku sambil berkata dengan suara pecah. Aku dipanggil perempuan numpang, dan kamu diam aja. Suamiku langsung menjawab cepat. Ya kamu juga nggak usah ngomong begitu di depan keluarga. Dadaku langsung terasa panas. Karena lagi-lagi, perasaanku tidak penting. Yang penting hanya ibunya tidak kecewa. Aku mulai menangis lebih keras malam itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar merasa sendirian. Sesampainya di rumah aku langsung masuk kamar mandi. Mengunci pintu. Lalu duduk di lantai sambil memeluk lututku sendiri. Air keran kubuka besar supaya tangisku tidak terdengar. Dan sambil menangis, aku terus bertanya pada diriku sendiri. Kenapa perempuan yang paling banyak berkorban, justru sering jadi orang yang paling mudah dihina? Aku teringat semua yang sudah kulakukan sejak menikah. Aku membantu keluarga mereka. Aku bekerja sampai tubuhku hampir roboh. Aku terus mengalah. Terus diam. Terus mencoba menjadi istri dan menantu yang baik. Tapi malam itu, semua pengorbananku seperti tidak berarti apa-apa. Aku tetap hanya perempuan numpang. Dan yang lebih menyakitkan, kalimat itu keluar dari mulut perempuan yang selama ini paling sering kubantu. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah menjadi sangat dingin. Aku dan suamiku hampir tidak bicara. Kalaupun bicara hanya seperlunya. Sedangkan ibu mertuaku mulai bersikap lebih tajam. Beliau beberapa kali mengirim pesan sindiran di grup keluarga. Sekarang banyak perempuan lupa diri setelah pegang uang. Atau, kalau sudah jadi bagian keluarga harus tahu kewajiban. Semua orang membaca. Dan tidak ada yang membelaku. Aku hanya diam sambil membaca semuanya dengan dada sesak. Sampai suatu malam, aku tidak sengaja mendengar suamiku menelepon ibunya di ruang tengah. Dan malam itu, aku mendengar sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. Suamiku berkata, dia sekarang memang jadi banyak perhitungan. Air mataku langsung jatuh seketika. Karena setelah semua yang kuberikan, aku masih dianggap perempuan pelit. Aku menutup mulutku sambil menangis pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku mulai sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Mungkin selama ini,
Mereka memang tidak pernah benar-benar melihatku sebagai keluarga. Aku hanya diterima, selama terus memberi apa yang mereka inginkan. Aku menangis saat suamiku memilih membela ibunya. Setelah malam penghinaan itu, ada sesuatu dalam diriku yang benar-benar berubah. Aku mulai kehilangan rasa nyaman di rumah sendiri. Tempat yang dulu kupikir akan menjadi tempat paling aman untuk pulang, sekarang justru membuat dadaku sesak setiap hari. Aku mulai sering pulang terlambat. Bukan karena pekerjaan selalu banyak. Kadang aku sengaja duduk lebih lama di kantor. Menunda pulang. Karena aku tidak sanggup menghadapi dinginnya rumah dan tatapan suamiku yang berubah. Dan yang paling menyakitkan, aku masih terus mencoba menjadi istri yang baik di tengah semua luka itu. Aku masih memasak, masih mencuci, masih membereskan rumah. Masih bangun pagi meski hampir setiap malam aku menangis diam-diam. Karena jauh di dalam hati, aku masih berharap suamiku suatu hari akan sadar. Akan memelukku dan berkata, "Maaf ya." Tapi harapan itu perlahan hancur malam itu. Hari itu aku pulang kerja dengan tubuh sangat lelah. Kepalaku sakit sejak siang. Bahkan beberapa kali aku hampir menangis di kantor karena terlalu capek menahan semuanya sendiri. Saat sampai rumah, aku melihat suamiku duduk di ruang tengah sambil bermain ponsel. Tidak ada sapaan. Tidak ada pertanyaan, "Kamu capek?" Tidak ada lagi perhatian kecil yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Aku masuk pelan ke kamar lalu mengganti pakaian. Dan saat itulah, suamiku tiba-tiba berkata dari luar kamar, "Besok kamu ikut ke rumah ibu." Dadaku langsung terasa berat. Jujur saja, setelah kejadian kemarin, aku benar-benar belum siap bertemu ibu mertuaku lagi. Aku mencoba menjawab pelan, "Aku nggak mau dulu." Suasana langsung hening beberapa detik. Lalu suamiku masuk kamar sambil menatapku dingin. "Sampai kapan mau ngambek?" Kalimat itu langsung membuat dadaku panas. Ngambek? Setelah aku dihina di depan keluarga besar, aku mulai gemetar menahan emosi. Aku dipermalukan, dan kamu nggak bela aku sama sekali. Tapi suamiku malah menghela napas seperti lelah mendengar semua itu. Kamu juga salah ngomong di depan keluarga. Air mataku langsung jatuh. Karena lagi-lagi, yang dipikirkan hanya ibunya, bukan rasa sakitku. Aku mulai menangis sambil berkata, "Aku cuma bilang aku nggak sanggup. Kenapa aku diperlakukan kayak musuh?" Dan saat itulah, suamiku mengucapkan kalimat yang benar-benar menghancurkan hatiku malam itu. "Ibu lebih dulu ada sebelum kamu." Ruangan langsung terasa sunyi. Aku benar-benar membeku. Karena meski kalimat itu sederhana, artinya sangat jelas. Kalau suatu hari aku dan ibunya bertentangan, aku akan selalu kalah. Air mataku jatuh makin deras. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali rasanya. Karena selama ini, aku bekerja mati-matian demi rumah tangga kami. Aku terus mengalah demi menjaga hubungan keluarganya. Aku menahan banyak luka sendirian. Tapi di matanya, aku tetap orang yang bisa dikorbankan demi ibunya. Aku menatapnya sambil berkata dengan suara gemetar, "Jadi aku nggak pernah jadi prioritas kamu." Suamiku langsung menjawab cepat, "Jangan nyuruh aku milih antara ibu dan istri." Padahal, aku tidak pernah memintanya memilih. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin dibela saat diperlakukan tidak manusiawi. Tapi ternyata itu pun terlalu sulit untuknya. Aku mulai menangis lebih keras malam itu. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata tanpa menahan apapun lagi. Aku capek. Aku capek kerja terus. Aku capek dimanfaatin. Aku capek selalu dianggap salah. Dadaku sakit sekali. Tapi yang paling menghancurkan, suamiku malah berkata dingin, "Kalau kamu terus begini, rumah tangga kita nggak akan tenang." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku lemas. Karena malam itu,
Aku sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Di rumah tangga ini, aku selalu dituntut mengerti, tapi tidak pernah benar-benar dimengerti. Keluarga suamiku mulai menyebutku istri pelit dan durhaka. Setelah pertengkaran malam itu, suasana rumah kami semakin dingin. Aku dan suamiku mulai seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Kami jarang bicara. Kalaupun bicara hanya seperlunya. Tentang makan. Tentang pekerjaan. Tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh hati sama sekali. Sedangkan di dalam diriku, aku terus hidup dengan dada yang terasa berat setiap hari. Aku mulai kehilangan semangat melakukan apapun. Bangun pagi terasa berat. Pulang kerja terasa kosong. Bahkan melihat notifikasi grup keluarga suami saja sudah membuatku cemas. Karena sejak aku menolak membayar liburan itu, aku mulai merasa dijauhi perlahan. Awalnya hanya sindiran kecil. Ibu mertuaku mulai sering mengirim status di grup keluarga. Sekarang banyak perempuan lupa diri setelah punya uang. Atau perempuan baik itu mendukung keluarga suami tanpa banyak hitung-hitungan. Semua orang membaca, dan tidak ada satupun yang membelaku. Aku hanya diam sambil menahan sesak di dada. Sampai suatu siang, saat aku sedang makan siang di kantor, ponselku berbunyi terus-menerus. Ternyata grup keluarga sedang ramai. Salah satu tante suamiku mengirim pesan. Kasihan Bu Rina udah tua masih diperlakukan begitu. Lalu disusul pesan lain. Zaman sekarang memang banyak menantu nggak tahu diri. Tanganku langsung dingin. Karena meski tidak menyebut namaku langsung, aku tahu semua itu untukku. Air mataku langsung menggenang. Aku duduk diam di pantry kantor sambil menatap layar ponsel. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Aku tidak membalas satupun pesan. Karena aku tahu, apapun yang kukatakan akan tetap dianggap salah. Malam harinya saat aku pulang kerja, suamiku langsung berkata tanpa menatapku. Kamu kenapa sih bikin keluarga jadi ribut? Dadaku langsung panas. Karena lucu sekali, aku yang dihina. Aku yang dipermalukan. Tapi aku juga yang dianggap penyebab masalah. Aku mencoba bicara pelan sambil menahan tangis. Aku nggak pernah nyari ribut. Tapi suamiku langsung memotong. Kalau kamu nurut dari awal, semua nggak bakal begini. Kalimat itu langsung menghancurkan seluruh sisa kesabaranku. Karena akhirnya aku sadar. Di matanya, kedamaian keluarga hanya bisa terjadi kalau aku terus mengalah. Aku mulai menangis sambil berkata, aku kerja sampai hampir nggak punya hidup. Aku bantu keluargamu selama ini. Tapi kenapa sekarang aku diperlakukan kayak orang jahat? Suamiku malah menghela napas panjang. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Karena sekarang kamu jadi pelit dan durhaka. Air mataku langsung jatuh deras. Karena kata, durhaka, itu terasa sangat kejam. Aku membantu keluarganya bertahun-tahun. Aku mengorbankan tenaga, waktu, uang, bahkan kesehatan mentalku. Tapi sekarang, aku disebut durhaka hanya karena mulai menjaga diriku sendiri. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali rasanya, karena ternyata, sebesar apapun pengorbanan seorang perempuan, akan langsung dilupakan saat dia berhenti memberi. Malam itu aku masuk kamar mandi lagi. Tempat yang beberapa bulan terakhir menjadi saksi semua tangisku. Aku duduk di lantai sambil memeluk lutut. Air keran kubuka besar supaya suaraku tidak terdengar. Dan sambil menangis, aku terus bertanya pada diriku sendiri. Apa salahnya seorang istri ingin dihargai? Apa salahnya seorang perempuan ingin menjaga masa depannya sendiri? Kenapa setiap kali perempuan berhenti mengalah, dia langsung disebut jahat? Dan yang paling menyakitkan, aku mulai sadar sesuatu malam itu. Mungkin mereka memang tidak pernah benar-benar mencintaiku sebagai keluarga. Aku hanya diterima, selama terus menjadi perempuan yang memberi tanpa batas.
Aku tetap dipaksa membayar meski tubuhku mulai sakit. Setelah semua pertengkaran itu, tubuhku mulai benar-benar menyerah. Aku terlalu lama memendam stres sendiri. Terlalu lama menangis diam-diam. Terlalu lama memaksa diri kuat untuk orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli pada keadaanku. Aku mulai sering sakit kepala. Sulit tidur. Dadaku sesak setiap kali membaca pesan dari keluarga suami. Dan yang paling parah, aku mulai kehilangan nafsu makan. Tapi seperti biasa, aku tetap bekerja. Karena dalam rumah tangga ini, kalau aku berhenti kuat, semuanya akan runtuh. Hari itu kantor sedang sangat sibuk. Aku belum sempat makan sejak pagi. Meeting berjalan hampir tanpa jeda. Dan sekitar sore, pandangan mataku mulai kabur. Tubuhku dingin. Kepalaku berputar. Sampai akhirnya aku hampir jatuh di ruang kerja. Teman-temanku langsung panik. Mereka membawaku ke klinik dekat kantor. Dan dokter berkata aku kelelahan. Tekanan darahku turun. Tubuhku terlalu stres. Saat duduk sendirian di ruang pemeriksaan itu, air mataku langsung jatuh. Karena lucu sekali, orang-orang di kantor justru lebih khawatir daripada keluargaku sendiri. Malam harinya aku pulang dengan tubuh lemas. Aku berharap malam itu bisa istirahat tenang. Tapi begitu sampai rumah, aku langsung melihat wajah suamiku terlihat kesal. Dadaku langsung terasa tidak enak. Dan benar saja, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya malam itu adalah, "Ibu marah besar." Aku langsung memejamkan mata pelan. Bahkan saat aku hampir tumbang karena kelelahan, yang dibahas tetap ibunya. Aku mencoba berkata pelan, "Aku lagi sakit." Tapi suamiku malah menjawab dingin, "Ibu bilang kalau kamu nggak mau bayar liburan, sekalian aja jangan datang." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena lagi-lagi, yang mereka pikirkan tetap uang. Bukan keadaanku. Aku mulai menangis pelan sambil berkata, "Aku capek. Aku udah nggak kuat." Tapi suamiku malah menghela napas seperti lelah menghadapi aku. "Kamu tuh sekarang berubah banget." Aku langsung tertawa kecil pahit. Karena selama ini, aku yang terus mengalah. Aku yang terus memberi. Aku yang bekerja sampai sakit. Tapi saat aku mulai lelah, aku justru dianggap berubah. Malam itu aku mencoba menjelaskan sekali lagi. Aku bukan gak mau bantu. Tapi kenapa semua harus aku yang tanggung? Dan saat itulah, suamiku mengucapkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Karena keluarga kita gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Air mataku langsung jatuh deras. Karena kalimat itu terdengar seperti beban besar yang dilemparkan seluruhnya ke pundakku. Aku menatapnya sambil gemetar. "Aku ini istrimu, bukan mesin uang." Tapi suamiku malah berkata, "Kalau kamu sayang keluarga ini, kamu pasti mau berkorban." Kalimat itu langsung menghancurkan sisa kekuatan hatiku. Karena pengorbananku selama ini ternyata masih belum cukup. Aku sudah bekerja sampai sakit, membantu keluarga mereka, mengorbankan kebutuhan sendiri, menahan semua luka sendirian. Tapi tetap saja, aku terus diminta memberi lebih banyak lagi. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun yang bertanya, "Kamu masih sanggup nggak?" Malam itu tubuhku benar-benar lemas. Aku masuk kamar lalu duduk di lantai sambil menangis pelan. Tanganku gemetar. Kepalaku sakit sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai takut pada diriku sendiri. Takut kalau suatu hari nanti, aku benar-benar hancur karena terlalu lama hidup untuk membahagiakan semua orang kecuali diriku sendiri. Aku mendengar mereka menyebutku ATM berjalan. Setelah tubuhku mulai sering sakit, aku berharap semuanya akan sedikit berubah. Aku berharap suamiku mulai sadar kalau aku benar-benar kelelahan. Aku berharap ibu mertuaku sedikit mengerti bahwa aku juga manusia. Tapi ternyata, aku terlalu berharap banyak.
Hari-hari setelah itu justru terasa semakin menyakitkan. Aku tetap bekerja seperti biasa meski tubuhku belum benar-benar pulih. Karena anehnya, di rumah ini aku tidak punya pilihan untuk lemah. Kalau aku berhenti bekerja, semua orang langsung panik. Bukan karena takut aku sakit, tapi karena takut pemasukan berhenti. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa hidupku benar-benar hanya dihargai karena uang. Suatu sore aku pulang lebih cepat dari biasanya karena kondisi tubuhku belum terlalu baik. Saat sampai di rumah mertua untuk mengantar makanan titipan suamiku, rumah terlihat ramai. Beberapa tante sedang berkumpul di ruang tengah bersama ibu mertuaku. Aku sebenarnya ingin langsung masuk lalu pulang. Tapi langkahku berhenti saat mendengar namaku disebut. Untungnya punya menantu kayak dia. Aku langsung diam di dekat pintu dapur. Entah kenapa dadaku langsung terasa tidak enak. Lalu salah satu tante tertawa kecil sambil berkata, "Iyalah, ATM berjalan kok." Semua orang langsung tertawa. Dan dunia rasanya berhenti beberapa detik. Tanganku langsung dingin. Dadaku seperti diremas keras. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. ATM berjalan. Jadi selama ini, begitulah mereka melihatku? Bukan sebagai keluarga. Bukan sebagai anak. Bukan sebagai perempuan yang setiap hari berjuang sampai hampir hancur. Tapi hanya mesin uang. Aku berdiri diam sambil menahan napas. Dan yang paling menghancurkan, ibu mertuaku ikut tertawa. Beliau bahkan berkata sambil bercanda, "Makanya ibu sayang banget sama dia." Semua kembali tertawa. Sedangkan aku langsung merasa lututku lemas. Air mataku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar langsung bagaimana mereka membicarakanku saat aku tidak ada. Dan ternyata benar. Selama ini aku memang hanya dihargai selama terus memberi uang. Aku mundur pelan sebelum mereka melihatku. Lalu masuk ke kamar mandi rumah mertua dan mengunci pintu. Begitu pintu tertutup, tangisku langsung pecah. Aku duduk di lantai sambil menutup mulutku sendiri. Karena rasa sakitnya benar-benar tidak bisa dijelaskan. Aku teringat semua yang sudah kulakukan. Aku membantu keluarga mereka tanpa banyak bicara. Aku menahan kebutuhan sendiri. Aku bekerja sampai tubuhku sakit. Aku mencoba menjadi menantu yang baik. Tapi di belakangku, mereka tertawa sambil menyebutku ATM berjalan. Malam itu aku pulang dengan mata sembab. Dan sepanjang perjalanan, aku benar-benar diam. Sampai akhirnya suamiku bertanya, "Kamu kenapa?" Aku langsung tertawa kecil. Karena lucu sekali, orang yang hidup bersamaku setiap hari bahkan tidak bisa melihat kalau hatiku sedang hancur. Aku menoleh perlahan lalu bertanya, "Kalau aku berhenti kerja, kamu masih bakal menghargai aku nggak?" Suamiku terlihat bingung. Lalu tertawa kecil. "Ngapain mikir aneh-aneh?" Aku langsung memalingkan wajah ke jendela. Karena dari jawaban itu saja, aku sudah tahu semuanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di pinggir kasur sambil memikirkan hidupku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku sudah terlalu lama hidup demi diterima oleh orang-orang yang sebenarnya hanya mencintai apa yang bisa kuberikan. Bukan diriku. Aku memilih pergi saat suamiku menyuruhku minta maaf pada ibunya. Malam setelah pertengkaran itu, rumah terasa sangat sunyi. Aku duduk sendiri di ruang tengah sambil memeluk lututku. Mataku bengkak, dadaku sesak, dan kepalaku terasa penuh sekali. Sedangkan suamiku berdiri di dekat jendela dengan wajah dingin. Tidak ada satupun dari kami yang bicara cukup lama. Sampai akhirnya, dia menghela napas lalu berkata, "Besok kamu minta maaf ke ibu." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aku perlahan mengangkat kepala. Kupikir setelah semua yang kukatakan malam itu,
Setelah dia tahu aku mendengar keluarganya menyebutku ATM berjalan, akhirnya dia akan mengerti rasa sakitku. Tapi ternyata tidak. Yang dia pikirkan tetap ibunya. Bukan istrinya yang perlahan hancur di depannya sendiri. Aku menatapnya cukup lama sebelum akhirnya bertanya dengan suara pelan. Aku harus minta maaf buat apa? Suamiku langsung menjawab cepat. Karena kamu bikin ibu malu. Air mataku langsung menggenang lagi. Karena lucu sekali. Aku yang dihina. Aku yang dimanfaatkan. Aku yang dipermalukan di depan keluarga besar. Tapi aku juga yang harus meminta maaf. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali rasanya. Jadi setelah semua yang mereka lakukan, aku tetap yang salah. Suamiku langsung terlihat kesal. Kamu tuh sekarang jadi keras kepala. Kalimat itu langsung membuat dadaku panas. Karena lagi-lagi, perempuan yang mulai membela dirinya sendiri selalu dianggap berubah. Aku mulai gemetar menahan tangis. Aku capek. Aku capek selalu disuruh ngalah. Aku capek dianggap nggak punya perasaan. Tapi suamiku malah berkata sesuatu yang benar-benar menghancurkan sisa harapanku malam itu. Kalau kamu nggak bisa hormat sama ibu, rumah tangga ini nggak akan jalan. Kalimat itu langsung membuatku diam. Benar-benar diam. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu yang paling menyakitkan. Di rumah tangga ini, aku tidak pernah benar-benar punya tempat. Aku hanya diterima selama. Terus mengalah. Terus diam. Terus memberi. Dan tidak melawan. Air mataku jatuh makin deras. Aku menatap laki-laki yang dulu sangat kucintai itu sambil berkata pelan. Selama ini aku selalu hormat sama ibumu. Tapi siapa yang hormat sama aku? Ruangan langsung sunyi. Suamiku tidak menjawab. Dan diamnya malam itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada semua bentakan sebelumnya. Karena dari diam itu, aku akhirnya tahu jawabannya. Tidak ada. Tidak ada yang benar-benar peduli bagaimana perasaanku. Aku perlahan berdiri lalu berjalan menuju kamar. Tanganku gemetar saat membuka lemari. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai memasukkan pakaianku ke dalam tas. Bukan untuk mengancam. Bukan supaya ditahan. Aku hanya sudah terlalu lelah. Sangat lelah. Saat melihatku membereskan pakaian, suamiku langsung berkata, "Kamu mau kemana?" Aku menarik napas panjang sebelum menjawab pelan. "Aku mau pulang ke rumah orang tuaku." Ruangan kembali hening. Dan jujur saja, sebagian kecil hatiku masih berharap dia akan menahanku. Akan berkata, "Jangan pergi." Atau, "Maaf, kita perbaiki semuanya." Tapi tidak. Dia malah berkata dingin, "Cuma gara-gara begini kamu mau ninggalin rumah?" Air mataku langsung jatuh lagi. Karena bahkan sampai detik itu, dia masih tidak mengerti bahwa yang hancur bukan cuma emosiku, tapi harga diriku sebagai perempuan. Aku mengangkat tasku pelan, lalu menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Dan dengan suara gemetar aku berkata, "Aku nggak pergi karena uang. Aku pergi karena aku udah nggak dihargai lagi." Kalimat itu akhirnya membuat wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat sedikit rasa takut di matanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena ada luka yang terlalu dalam setelah terlalu lama diinjak sendiri. Malam itu aku keluar dari rumah sambil menahan tangis. Udara terasa dingin. Jalanan sepi. Dan sepanjang perjalanan menuju rumah orang tuaku, aku terus bertanya dalam hati, kenapa perempuan harus pergi dulu? Baru dianggap punya arti? Setelah aku pergi, baru mereka sadar siapa yang selama ini menopang hidup mereka. Malam saat aku pergi dari rumah itu, hujan turun cukup deras. Aku duduk di dalam taksi sambil memeluk tasku erat. Mataku bengkak, dadaku sakit. Dan sepanjang perjalanan menuju rumah orang tuaku, aku terus menangis tanpa suara.
Aku tidak pernah membayangkan rumah tanggaku akan berakhir seperti ini. Dulu aku menikah dengan penuh harapan. Aku pikir aku akan hidup bersama seseorang yang melindungiku. Seseorang yang berdiri di sampingku saat dunia menyakitiku. Tapi ternyata, orang yang paling sering membuatku merasa sendirian justru laki-laki yang kupanggil suami. Sesampainya di rumah orang tuaku, ibuku langsung kaget melihat keadaanku. Beliau memelukku tanpa banyak bertanya. Dan pelukan itu, entah kenapa langsung membuat tangisku pecah lebih keras. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada yang benar-benar peduli pada rasa sakitku. Hari-hari pertama setelah aku pergi terasa sangat sunyi. Aku lebih banyak diam di kamar. Tidur pun sulit. Kalau malam tiba, aku sering menangis sendirian sambil memikirkan semuanya. Tentang bagaimana rumah tanggaku perlahan berubah menjadi tempat paling melelahkan dalam hidupku. Dan yang paling menyakitkan, aku masih mencintai suamiku. Mungkin itu sebabnya luka ini terasa sangat dalam. Beberapa hari pertama suamiku hampir tidak menghubungiku. Hanya pesan singkat seperti, "Udah sampai?" Atau, "Kapan balik?" Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Sampai akhirnya, minggu kedua semuanya mulai berubah. Ibu mertuaku mulai sering menelepon suamiku. Aku tahu karena beberapa kali dia menghubungiku dengan suara lelah. Katanya, biaya rumah mulai berat. Cicilan mulai menumpuk. Rencana liburan batal. Dan keluarga mulai saling menyalahkan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar sesuatu yang sangat pahit. Selama ini, penghasilankulah yang menopang banyak hal di keluarga itu. Bukan sekadar membantu, tapi benar-benar menjadi penyangga hidup mereka. Tanpa aku, mereka mulai kesulitan. Suatu malam suamiku akhirnya datang ke rumah orang tuaku. Wajahnya terlihat jauh lebih kusut dari biasanya. Matanya lelah. Bahkan badannya terlihat lebih kurus. Aku hanya diam saat melihatnya duduk di ruang tamu rumah orang tuaku. Dan jujur saja, hatiku masih sakit. Sangat sakit. Beberapa menit kami hanya saling diam. Sampai akhirnya dia berkata pelan, "Rumah jadi sepi sejak kamu pergi." Air mataku langsung menggenang. Karena ironis sekali, aku baru terasa berarti setelah tidak ada. Suamiku lalu menunduk cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Sekarang aku baru sadar. Selama ini kamu yang paling banyak berkorban." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena aku sudah terlalu lama menunggu pengakuan itu. Aku menangis pelan sambil berkata, "Aku nggak pernah keberatan bantu keluargamu. Aku cuma pengen dihargai." Suaraku pecah di kalimat terakhir. Karena itulah yang paling menghancurkanku selama ini. Bukan soal uang. Bukan soal nominal. Tapi soal bagaimana aku diperlakukan. Suamiku langsung menunduk. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar menyesal. Dia berkata dengan suara pelan, "Aku terlalu sibuk bikin ibu bahagia. Sampai lupa istriku sendiri tiap hari menangis." Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh lagi. Karena akhirnya, dia mengerti. Tapi sayangnya, semua pengertian itu datang setelah hatiku terlalu lama terluka. Malam itu kami bicara sangat lama. Tentang semua luka yang selama ini kupendam sendiri. Tentang bagaimana aku merasa hanya dihargai karena uang. Tentang bagaimana keluarganya membuatku kehilangan diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dia mendengarkan tanpa membela siapapun. Tanpa menyuruhku mengalah. Tanpa berkata aku terlalu sensitif. Hanya mendengarkan. Dan jujur saja, aku tidak tahu apakah semua luka ini masih bisa diperbaiki. Karena ada hati yang terlalu lama dipaksa kuat sampai akhirnya benar-benar lelah. Tapi malam itu, aku akhirnya belajar satu hal yang sangat penting. Perempuan yang baik bukan berarti harus terus diam saat disakiti. Karena bertahan tanpa dihargai, bukan cinta.
Itu hanya perlahan menghancurkan diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Kalau kalian ada di posisi tokoh utama, apa yang akan kalian lakukan? Tetap bertahan demi rumah tangga? Atau memilih pergi demi menjaga harga diri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena aku yakin, cerita seperti ini nyata terjadi di banyak rumah tangga. Dan buat para suami di luar sana, berbakti kepada orang tua memang penting. Tapi jangan sampai, istri yang setiap hari berjuang bersama kalian, justru merasa sendirian di rumahnya sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.